semuanya, selamat datang ke saluran saya. Hari ini saya akan membawa cerita yang bisa membuat Anda terkejut. Terjadi di Beijing pada tahun 2003. Ini adalah kasus pembunuhan berantai yang mengerikan. Bayangkan, dalam waktu hanya setengah tahun, 6 pria meninggal secara misterius berturut-turut. Setiap mayat ditemukan dalam kondisi mengerikan. Wajah mereka penuh dengan rasa sakit dan keputusasaan. Yang lebih mengejutkan adalah, alat kelamin mereka semua dipotong dengan kejam oleh pelaku. Kasus ini terungkap, segera menarik perhatian nasional. Masyarakat ramai membicarakannya. Semua orang ingin tahu, siapa yang begitu kejam dan mengapa melakukan kekejaman seperti itu. Setelah menerima laporan, polisi segera memulai penyelidikan. Mereka menemukan keenam korban ini memiliki hubungan yang jelas. Mereka semua homoseksual, biasanya suka mencari kesenangan di bar, dan semuanya memiliki beberapa kebiasaan pribadi yang tidak biasa. Petunjuk ini memberi arah kepada polisi. Mereka mulai dari lingkaran kehidupan korban, terutama korban terakhir. Dia adalah pegawai biasa di sebuah akademi kejuruan bernama Zi Yuan. Polisi memeriksa catatan komunikasinya, mengunjungi teman dan koleganya, mengurai kasus sedikit demi sedikit. Akhirnya mengunci tersangka, Li Jiang. Li Jiang, seorang pemuda berusia 23 tahun. Terdengar sulit dipercaya. Dia ternyata pernah menjadi mahasiswa berprestasi di Universitas Teknologi Beijing. Prestasinya luar biasa, masa depannya cerah. Pada tanggal 4 April tahun 2003, saat polisi menemukannya, dia sedang mengajak anjingnya jalan-jalan di kompleks, memegang tali anjing kecil yang tidak mencolok. Terlihat tenang seperti orang biasa. Menghadapi kedatangan polisi, dia tidak panik dan tidak mencoba melarikan diri. Malah sangat tenang. Setelah dibawa ke kantor polisi, hampir tidak melawan. Langsung mengakui semua kejahatan yang dilakukannya, dari setiap proses pembunuhan hingga detail-detail yang mengerikan. Dia menjelaskan dengan jelas, bahkan secara sukarela mengakui kasus lama dari beberapa tahun lalu. Di ruang interogasi, polisi bertanya mengapa dia melakukan ini. Jawabannya membuat hati bergetar. Dia berkata, "Saya terpesona dengan pria dan juga membenci mereka." Nada suaranya dingin seperti tanpa emosi. Kalimat singkat ini, cerita bengkok macam apa yang tersembunyi di baliknya? Kita harus menggali dari masa lalunya perlahan-lahan. Tahun 1980, Li Jiang lahir di sebuah desa biasa di Shandong. Di keluarganya ada 3 bersaudara. Dia anak bungsu. Orang tuanya membawa 2 kakaknya ke Xinjiang untuk bekerja sejak dulu, meninggalkannya di kampung halaman, tinggal bersama neneknya yang sudah tua. Hari-hari masa kecilnya bagi Li Jiang masih cukup bahagia. Neneknya sangat menyayanginya, membuatkan makanan enak untuknya setiap hari, bermain dengannya, mengajarinya membaca. Dia menyelesaikan sekolah dasar dalam kehangatan ini. Saat itu wajahnya selalu penuh senyuman. Tak ada yang menduga hari-hari seperti ini akan berakhir tiba-tiba. Setelah lulus sekolah dasar, orang tuanya memutuskan membawanya ke Xinjiang. Mereka merasa keluarga harus bersatu, tapi keputusan ini malah menjadi awal mimpi buruk Li Jiang. Saat tiba di Xinjiang, dia mendapati rumah sama sekali tidak seperti yang dibayangkannya. Ayahnya pemarah,
sangat suka minum alkohol. Kalau mabuk berat, dia tak bisa mengendalikan diri, sering memukuli ibunya dengan tangan dan kaki. Rumah sering dipenuhi tangisan dan teriakan. Dua kakaknya sudah lama terbiasa dengan situasi ini. Begitu melihat ayah marah, segera lari untuk bersembunyi, meninggalkan Li Yijiang menghadapi semuanya sendirian. Dia kasihan pada ibunya. Setiap kali tak tahan untuk berlari mendekat, menangis memeluk kaki ayahnya, memohon agar dia berhenti memukul ibunya. Tapi tindakan ini bukan saja tak membuat ayahnya berhenti, malah membuatnya jadi sasaran kemarahan. Ayahnya akan berbalik dan memukulnya keras. Tinju mendarat di tubuh kecilnya, meninggalkan bekas biru dan ungu. Kekerasan jangka panjang membuat mental ibunya bermasalah. Dia mulai kehilangan kesadaran, kadang-kadang bahkan tak mengenali anaknya sendiri. Setelah kondisinya semakin parah, dia malah mulai memukul Li Yijiang. Malam hari saat dia tidur nyenyak, ibunya tiba-tiba masuk dengan tergesa, menyeretnya dari tempat tidur, memukulnya tanpa peduli apapun. Dia sama sekali tak mengerti mengapa, hanya bisa meringkuk diam-diam dan menahan. Bagi Li Yijiang yang masih kecil, kembali ke sisi orang tuanya adalah jatuh dari surga ke neraka. Setiap detik di rumah seperti siksaan. Dia mulai punya satu pikiran saja, saya harus keluar. Saya harus mengubah nasib saya sendiri. Maka dia mencurahkan semua tenaga untuk belajar. Belajar sampai larut malam setiap hari. Prestasinya termasuk teratas di sekolah, hanya untuk masuk universitas bagus. Meninggalkan tempat yang membuatnya sesak ini, tapi nasib sepertinya selalu mempermainkannya. Di usia 15 tahun, suatu malam musim dingin tahun 1994, di luar turun salju deras. Setelah belajar malam, dia pulang sendirian. Jalan gelap dan licin. Dia berjalan agak tergesa, tanpa sengaja menabrak seorang pejalan kaki. Dia terkejut, segera menunduk meminta maaf. Awalnya mengira akan dimarahi, tapi orang itu malah tak marah, malah bertanya pelan, "Kamu tidak apa-apa, kan?" Li Yijiang mendongak. Seorang pria berusia 30-an. Wajahnya membawa senyum lembut dan menepis salju dari badannya. Sikap ramah ini membuatnya langsung rileks. Pria itu mengobrol dengannya beberapa patah kata, mengatakan cuaca begitu dingin. Bagaimana kalau kita ke restoran depan, minum sedikit untuk hangatkan badan? Li Yijiang tak ingin pulang menghadapi orang tuanya. Tanpa pikir panjang langsung mengangguk setuju. Saat tiba di restoran, pria itu bersikap seperti kakak. Terus menyendokkan makanan untuknya, menanyakan apakah dia kedinginan, dan menyuruhnya minum lebih banyak. Li Yijiang memang sedang tak enak hati. Ditambah orang itu begitu perhatian, dia memanfaatkan keberanian dari minuman, menceritakan semua keluh kesah bertahun-tahun. Tapi dia sama sekali tak tahan alkohol. Setelah beberapa gelas, matanya jadi kabur. Segera mabuk hingga tak sadarkan diri. Keesokan paginya, saat dia bangun, mendapati dirinya terbaring di bangku pinggir jalan. Celananya dilepaskan. Bagian bawah tubuhnya terasa sakit seperti robek. Dia tiba-tiba menyadari dirinya telah diperkosa oleh pria itu. Rasa malu yang besar muncul. Otaknya kosong. Tak percaya ini nyata. Dia tak berani beritahu siapapun.
apalagi melapor ke polisi. Takut orang lain tahu lalu merendahkannya, diam-diam mengambil pisau dari rumah. Setiap hari sepulang sekolah, menunggu di persimpangan itu, ingin menemukan pria itu, membalas dendam dengan tangannya sendiri. Tapi dia menunggu berbulan-bulan. Pria itu seperti lenyap begitu saja, dan tak pernah muncul lagi. Pengalaman ini seperti benih yang tertanam di hatinya. Dia mulai berubah, membenci pria, tapi juga punya ketertarikan aneh pada pria. Emosi yang bertentangan ini semakin besar di hatinya, perlahan memutarbalikkan jiwanya. Tahun 1999, dia akhirnya masuk Universitas Teknologi Beijing. Di usia 19, dia hampir 180 cm, berpenampilan menarik, bermata besar dan berhidung mancung. Begitu masuk sekolah, dia jadi perhatian banyak gadis. Sering ada gadis yang berani menyatakan cinta padanya, tapi dia selalu menolak dengan dingin. Teman sekamarnya tak tahan melihatnya, bercanda bilang, "Apa kamu tak suka perempuan ya?" Dia hanya tersenyum mendengarnya, tak membantah juga tak menjelaskan. Kehidupan universitas jauh lebih santai daripada SMA. Dia punya lebih banyak waktu luang, mulai ikut teman sekelas ke warnet. Suatu kali saat online, dia tak sengaja masuk ke sebuah situs web bernama Purple Boy. Saat membukanya, ternyata sebuah platform pertemanan gay. Dia tiba-tiba merasa dirinya seperti menemukan tempatnya. Sejak itu, dia seperti kesurupan. Setiap hari nongkrong di warnet, menatap situs itu dan mengobrol. Kelas pun jarang dihadiri. Agar bisa lebih lama online, dia cari beberapa kerja sambilan, bekerja di siang hari, begadang untuk online. Hasilnya 1 semester berlalu. Beberapa mata pelajaran gagal. Sekolah memperingatkannya berkali-kali. Dia tetap bandel. Akhirnya dikeluarkan dari sekolah. Setelah keluar dari sekolah, dia harus mencari nafkah sendiri. Dia mulai berbisnis kecil, menjual baju untuk dapat uang. Selama itu dia mencoba mengubah diri, berpacaran dengan gadis bernama Wang Yu. Wang Yu baik padanya. Setelah pacaran beberapa lama, dia mengusulkan untuk melangkah lebih jauh. Tapi di saat penting, dia tak merasa apa-apa di hati, bahkan agak menolak. Akhirnya dia mendorong Wang Yu menjauh. Hubungan itu berakhir begitu saja. Setelah kegagalan itu, dia benar-benar paham dirinya hanya menginginkan pria. Juni tahun 2002, di situs Purple Boy, berkenalan dengan seseorang bernama Tang Jiangxiao. Tang Jiangxiao orang Beijing asli. Keluarganya berkondisi baik. Bisa dibilang anak orang kaya generasi kedua. Keduanya cocok mengobrol, berjanji bertemu di bar. Pertemuan pertama, mereka mengobrol dengan sangat gembira, dari sore hingga tengah malam. Saat bar mau tutup, Tang Jiangxiao bilang, "Mau ke rumahku duduk-duduk?" Li Yijiang tahu di hatinya, kalau pergi mungkin ada apa-apa yang terjadi. Tapi dia tak menolak, ikut orang itu pulang ke rumahnya. Malam itu, keduanya memang berhubungan. Sesudah itu, dia sesekali pergi ke rumah Tang Jiangxiao. Keduanya hidup seperti pasangan. Beberapa bulan kemudian, dia resmi putus dengan Wang Yu dan memberinya uang sebagai ganti rugi, lalu pindah tinggal bersama Tang Jiangxiao.
Dia pikir akhirnya dia menemukan cinta sejati, tapi kenyataan segera menamparnya. Dia menyadari bahwa Tang Jiangxiao tak serius dengan hubungan ini, sering memperkenalkannya ke teman lain, bahkan di depannya, berbagi dia dengan orang lain, dan sesudahnya memberinya uang, bilang itu ganti rugi. Li Yijiang benar-benar mencintainya, tapi Tang Jiangxiao menganggapnya barang dagangan. Perasaan ini membuatnya semakin tersiksa. Hatinya juga semakin terpelintir. Akhirnya suatu hari, Tang Jiangxiao bosan dengannya, bilang mau menyerahkan dia ke teman lain. Ini jadi puncak yang menghancurkannya. Dia bertengkar hebat dengan Tang Jiangxiao, putus total. Rasa patah hati tak enak. Dia mulai menghabiskan hari di bar, menggunakan alkohol untuk membius diri. November tahun 2002, dia bertemu 4 pria di bar. Keempat pria ini mengubah hidupnya sepenuhnya. Hari itu mereka mengobrol dengan gembira. Semuanya homoseksual. Topiknya jadi cocok. Minuman semakin banyak. Dia mabuk sampai bingung. Keempatnya bilang mau bawa dia ke tempat seru. Dia tak pikir panjang dan ikut. Saat tiba di tempat itu, dia cepat tertidur. Saat dia bangun, mendapati dirinya diikat di pipa pemanas ruangan. Bajunya semua dilucuti. Keempat pria mengelilinginya, bergiliran menyiksanya. Mereka tak hanya memperkosanya, juga mencambuknya, menggunakan lilin menyala untuk membakarnya, menekan puntung rokok di tubuhnya, malah memaksanya menyalak seperti anjing. Seluruh dirinya hancur. Kesakitan diperkosa untuk kali kedua, membuatnya benar-benar hilang akal. Setelah kembali ke tempat tinggal, dia duduk di kamar mandi, menggosok tubuhnya berulang-ulang. Matanya kosong seperti orang mati, tapi di hatinya sudah mulai merancang rencana mengerikan. Dia menghabiskan beberapa bulan mencari tahu informasi tentang keempat pria itu. Akhirnya menemukan yang pertama. Nama online-nya Budak Tagih. Dia berpura-pura mengajak bertemu, bilang bersedia bayar 800 yuan untuk berhubungan dengannya. Tanggal 17 Januari tahun 2003. Keduanya janji ketemu di tempat terpencil. Budak Tagih melihat itu dia agak terkejut. Tapi begitu ingat ada uang yang bisa didapat, jadi tak terlalu waspada. Li Yijiang pura-pura ikut. Menunggu sampai orang itu lengah, dia tiba-tiba mengeluarkan pisau militer Spanyol, langsung menusuknya. Membunuhnya tak puaskan dendamnya, dia memotong alat kelamin orang itu, melihat darah mengalir di lantai. Tapi di hatinya malah ada kepuasan yang sakit. Selanjutnya, dia menggunakan cara yang sama, berturut-turut menemukan 3 orang lainnya. Setiap kali pura-pura mendekati dulu, lalu bertindak, membunuh lalu memotong alat kelamin. Caranya semakin mahir setiap kali. Keempat pria ini adalah titik awal balas dendamnya. Tapi pembunuhannya tak berhenti. Setelah membunuh 4 orang, hatinya jadi semakin terdistorsi. Dia mulai mencari target baru di internet tanpa henti. Malah mulai main permainan peran. Suatu kali, dia menipu seorang pria ke toilet umum. Setelah berhubungan, mengakhiri orang itu dengan pisau. Seperti biasa memotong alat kelamin, dibuang ke samping. Korban keenam adalah pacar barunya, Zi Yuan. Dia bilang, dia tahu orang itu berhubungan dengan pria lain. Hatinya tak bisa menerima.
Jadi langsung selesaikan dengan pisau. Dalam setengah tahun, 6 nyawa. Kasus pembunuhan berantai ini benar-benar mengguncang seluruh masyarakat. Saat polisi menangkapnya, dia di ruang interogasi malah mengungkap rahasia yang lebih besar. Dia bilang, sebenarnya tahun 1994 saya sudah membunuh orang. Tahun itu dia baru 15 tahun. Masih sekolah SMP. Remaja seperti dia. Merasa suka pada seorang teman pria di kelas. Memberanikan diri menyatakan cinta. Tapi orang itu tak hanya menolak, malah mengejeknya di depan umum. Memberi tahu semua orang dia aneh. Bagi dia, adalah penghinaan besar. Dia tak bisa menelan amarah ini. Diam-diam menyembunyikan pisau di tas sekolah. Suatu malam, menipu teman sekelas itu ke hutan kecil belakang sekolah. Menebas seperti gila puluhan kali. Darah memercik ke seluruh tubuhnya. Tapi dia tenang sampai menakutkan. Waktu itu polisi menyelidiki kasus. Dia bersikap terlalu biasa. Ditambah dia selalu jadi siswa baik di sekolah. Tak ada yang curiga padanya. Kasus jadi misteri begitu saja. Hingga dia sendiri yang mengaku. Kebenaran baru terungkap. Kalau dihitung, Li Yijiang membunuh 7 orang secara total. Sifat kasus terlalu jahat. Dampak sosialnya sangat buruk. Tanggal 20 Agustus tahun 2004, dia dieksekusi dengan tembakan. Mengakhiri hidupnya yang singkat dan gila. Melihat ke belakang, kisah Li Yijiang membuat perasaan campur aduk. Dia patut dikasihani. Masa kecilnya dihancurkan oleh kekerasan keluarga. Masa remajanya diperkosa tapi tak ada tempat mengadu. Langkah demi langkah menuju jurang. Tak ada yang menariknya keluar. Tapi dia juga patut dibenci. Dia memilih membalas dendam dengan cara paling ekstrim. Menghancurkan dirinya sendiri. Juga menghancurkan 7 keluarga. Kasus ini meninggalkan terlalu banyak pemikiran untuk kita. Apakah masalah keluarga asalnya? Atau ketidakpedulian masyarakat yang membuatnya jadi begini? Kamu di depan layar, bagaimana pendapatmu tentang ini? Silakan ngobrol denganku di kolom komentar. Terima kasih semua yang dengar cerita ini sampai habis. Sampai jumpa di kasus berikutnya.